Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'ati lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah subuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Mari kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah dan lanjut dengan muzakarah sampai insyaallah waktu syuruk nanti. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, pada turunannya, dan pada kita semua yang senantiasa istiqomah sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya beri judul pada pagi ini mati-mati ya. Tes. Saya beri judul Iyadatul Marid atau Ziaratul Marid, yang maknanya nengok orang sakit. Kenapa saya angkat ini soal nengok orang sakit, jenguk orang sakit? Karena sebulan lalu ketika saya selesai ceramah di sini, sebelum ditutup oleh Pak Kiai Rahmat, kenapa? Ada pengumuman dari Pak Haji Aleh sebulan lalu bahwa ada berita mengenai Pak Tukijan, ya, Pak Tukijan dirawat dan akhirnya beliau meninggal kan 2 minggu lalu. Lalu sesudah saya pulang dari sini banyak bermunculan berita orang sakit di WA nih. Ini sakit dirawat, ini sakit dirawat itu. Lalu saya berpikir, dalam Islam ini nggak ada yang kebetulan, Pak. Nggak ada dalam Islam yang kebetulan. Jadi dengan adanya fenomena banyaknya orang sakit, kita mau ditunjukin sama Allah, ayo adakan gerakan. Nah, bagaimana Islam menghadapi orang sakit ini? Itu namanya syariatnya Iyadatul Marid atau menjenguk orang sakit. Jadi awalnya itu saya terinspirasi dari situ. Kemudian kalau boleh saya jelaskan dulu bahwa menengok orang sakit ini ibadah. Jadi awal mulanya kan gini, kita sebagai manusia ini ditugasin sama Allah, diciptakannya ini menurut Pak Ato nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Enggak ada tugas lain selain kita diciptakan itu hanya untuk beribadah pada Allah. Itu awalnya tuh. Awalnya. Nah, kalau kita tanya sama Allah, sampai kapan kita mesti beribadah? Kan ada periodenya. Maka Allah menjawab sendiri dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah itu mengabdi atau menyembah. Sama tuh. Beribadah, mengabdi, menyembah sama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dan ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Wah, jadi ini ada tugas nih kita nih. Apa yang kita lakukan selama ini itu ada tugas. Nah, ibadah yang kita disuruh ini sampai mati ini dibagi dua, Pak. Satu ibadah vertikal ke atas, namanya ibadah ritual. Kalau kita perhatikan surat Al-Hajj ada tuh, innani anallaha la ilaha illa ana, ya. Saya ini Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, selain saya, kata Allah begitu. Fa'budni, maka sembahlah aku, ibadahlah padaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan
laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nah itu ibadah atas, ibadah ritual. Yang lainnya puasa segala macam. Ada ibadah yang ibadah horizontal atau ibadah sosial. Nah ini ada nih. Kalau kita lihat tadi sempat imam membaca surat wa qada rabbuka ya. Dan Tuhan mewajibkan padamu untuk menyembah kepadanya, jangan syirik kepadanya, wa bil walidayni ihsana. Nah itu ibadah sosial, berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi ada ibadah kita ke atas, ibadah kita ke samping ada. Sama-sama menyembah Allah tapi lewat ibadah sosial yang ke samping ini. Nah dalam Al-Quran ada sasaran-sasaran ibadah samping itu banyak. Contohnya An-Nisa ayat 36 tuh. Kalau kita lihat ibadah sosial itu ditujukan pada 8 golongan. 2 orang tua, kerabat, tetangga jauh, tetangga dekat, sahabat dan sebagainya itu. Jadi ibadah sosial. Nah, contoh dari salah satu contoh dari ibadah sosial itu yang mesti kita garap nih adalah nengok orang sakit. Kalau kita ingat ada Rasulullah pernah mengeluarkan statement hakul muslim alal muslimin sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya 6. Pertama, jika ketemu ucapin salam, fasalimu alaihi, ucapin salam. Wajib tuh Pak. Jadi nggak boleh muslim ketemu muslim diem-diem aja gitu. Atau pakai bahasa lain selain salam. Mana? Apa kabar? Jangan. Assalamualaikum. Pertama itu ibadah sosial dan itu wajib disuruh. Yang kedua, ketika dia bersin dan dia bilang alhamdulillah, maka segera dibalas dengan yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Terus ketika dia sakit maka dijenguk. Nah, jenguklah. Ketika dia meninggal maka hantarkan jenazahnya. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita memang disuruh menyembah kepada Allah melalui ibadah sosial, yaitu ibadah berbuat baik kepada sesama. Nah, menjenguk orang sakit ini termasuk ibadah sosial yang disuruh. Kalau saya tanya Bapak, apa hukumnya menjenguk orang sakit? Apa? Wajibkah atau sunnahkah? Wajib. Kalau gitu setiap ada orang sakit yang kita dengar, kita datang mesti wajib. Kalau nggak datang berdosa ya. Ya kan? Berdosa tuh. Tapi wajibnya wajib bersyarat. Wajib kalau kita dengar ada orang sakit wajib datang. Kalau kita mampu datang. Kalau kita nggak mampu datang ya nggak usah datang. Kan sekarang di zaman canggih nih ada lewat video call atau apa. Yang penting ada perhatian kita pada orang sakit. Nah, dalam pagi ini saya akan menguraikan, minta izin saya menguraikan apa yang Nabi lakukan ketika beliau menengok orang sakit. Nah, kenapa patokannya Nabi? Karena Al-Quran sendiri nyuruh kita untuk nyontoh Nabi, ya kan? Jadi Nabi itu nggak diutus pada kita kecuali untuk contoh, uswatun hasanah. Jadi kalau Bapak misalnya melihat ada Bapak ke mall nih, di bagian penitipan barang tuh ada gambar karyawan terbaik bulan ini, sales of the month, best employee itu buat apa Pak dipajang Pak? Gambar karyawan terbaik buat apa? Buat dicontoh. Rasulullah diumumkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah untuk dicontoh. Nah, saya uraikan nanti bagaimana cara Rasulullah nengok orang sakit. Barangkali kita nengok orang sakit ini nggak pakai cara Islam gitu loh. Maka kita perbaiki pelan-pelan supaya ibadah kita dalam bentuk ibadah sosial ini punya mutu, bermutu dan berpahala sesuai dengan syariat Islam. Gitu Pak kira-kira ya. Jadi kita mulai bahwa dia hukumnya wajib bersyarat, dan Rasulullah sering menurut kesaksian para sahabat sering nengok orang sakit. Hari-harinya selalu Rasulullah bertanya pada orang-orang, pada sahabat, siapa yang hari ini udah nengok orang sakit? Siapa hari ini ngurus jenazah? Siapa hari ini
yang udah memberi makan. Dan selalu jawaban tuh saya itu dijawab oleh 4 orang sahabat yang terdekat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, marilah kita ini jauh, kita sering mendengarkan para dai yang ceramah di sini, membalik mengharapkan syafaat Rasulullah. Dengan kita mengharapkan syafaat Rasulullah, mari kita contoh, ya, kita contoh apa yang beliau lakukan. Dengan begitu nanti kita diabsen sama Rasulullah di telaga Al-Kautsar itu. Umatku, sini. Diabsen kenapa? Karena kita mencontoh beliau. Ya, jadi pagi ini saya akan menguraikan sekaligus mengajak bapak-bapak, marilah mengenai subjek Iyadatul Marid, nengok orang sakit ini, kita mencontoh apa yang Rasulullah lakukan. Nengok orang sakit atau menjenguk orang sakit itu jangan disepelekan. Walaupun hukumnya wajib bersyarat, artinya sunnah muakkad lah. Kalau kita nggak mampu hadir, nggak apa-apa hadir itu. Tapi ini ada salah satu ibadah yang nanti Allah akan tanyakan langsung pada kita. Jadi di hari kiamat tuh kita tadi dihadapkan sama Allah, Pak. Didialogkan sama Allah. Karena kita nanti akan menghadapi hisab. Nah, salah satu yang nanti Allah tanyakan pada kita nih sama Allah nih, dialog nih. Allah tanyakan begini di hari kiamat. Ya ibni Adam, wahai manusia, maridtu falam ta'aduni. Hai anak Adam, hai manusia, aku sakit. Kata Allah, aku sakit. Kok kamu gak nengok aku? Bayangkan tuh, Allah tanyakan, hai anak Adam, aku sakit. Kok kamu gak nengok aku? Terus kita jawab, apa jawaban kita? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya bisa nengok kamu ya Allah, sedangkan kamu Tuhan sekalian alam. Maksudnya gini, kok kamu sakit? Gak mungkin kamu sakit, kamu kan Tuhan. Jadi Allah nanyanya juga heran kita, saya sakit, kok kamu gak nengok saya? Kita jawab, bagaimana saya bisa nengok kamu, sedangkan kamu sakit saya nggak percaya, karena kamu Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu Allah menjawab, ya, ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udu. Ketahuilah ada hambaku namanya si fulan sakit, kok kamu nggak nengok dia? Seandainya kamu nengok dia, kamu jumpa sama aku, karena aku di sisi orang sakit. Gitu kata Allah. Jadi nanti ini nengok orang sakit ini ibadah yang Allah akan tanyakan pada kita. Kenapa kamu jarang nengok orang sakit? Tuh hambaku sakit. Seandainya kamu datang nengok ke dia, kamu akan ketemu saya, karena saya ada di sisi orang sakit. Nah, jadi wajibnya bisa kita lihat jelas di sini bahwa Allah ada di pihak orang yang sakit. Allah memberi musibah pada seseorang, Allah jaga dia. Seandainya kita masuk ke tempat orang sakit, nengok itu, entah ke rumahnya, entah ke rumah sakit, maka kata Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Itu dia. Ya, pertama ya, jadi keutamaannya itu, Pak. Keutamanya adalah itu pertama. Kedua, Rasulullah bilang, man ada maridon, siapa yang nengok orang sakit, kana dhaminan 'ala Allah, maka dia jadi tanggungan Allah. Nasib dia selanjutnya jadi tanggungan Allah. Hebat kan, Pak? Jadi nengok orang sakit itu jangan sepelekan. Dia merupakan ibadah sosial yang nanti ditanyakan oleh Allah, dan akan Allah jamin bagi siapa yang datang ke tempat orang sakit, Allah jamin nasibnya. Itu kedua. Ketiga, keutamaan mengenai orang sakit, kata Rasulullah, ayyuma rajulin ya'udu maridon, siapa-siapa saja orang yang datang ke tempat orang sakit, fa innama yakhudu fir rahmah, maka seolah-olah dia berenang dalam lautan rahmat Allah. Ketiga, jadi siapa-siapa aja yang datang ke tempat orang sakit, maka dia berenang, seolah-olah dia berenang menyelam ke dalam lautan rahmat Allah. Fa iza qa'ada indal marid,
Lalu ketika dia duduk di samping orang sakit, Pak, disunahkan kalau datang ke tempat orang sakit duduk di samping kanannya, di dekat kepala. Ya, samping kanan dekat kepala. Tapi kalau Bapak akrab, kalau baru kenal jangan. Kalau baru kenal Bapak di bagian kaki aja, bagian kaki. Jangan langsung nempel gitu, jangan, bagian kaki. Ya. Nah, kalau orang duduk di samping orang sakit, ghamadathu rahmah, maka rahmat Allah deras mengalir padanya. Kalau tadi berenang di lautan rahmat Allah makin deras itu. Itu ketiga. Jadi keutamaannya ini jangan disepelekan nih Pak ya, nengok orang sakit nih. Yang keempat, idza da'al muslimu. Nah, ini spesifik untuk orang Islam ya. Idza da'al muslimu, ketika datang orang Islam menengok orang Islam lainnya, akhahu, saudaranya yang Islam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Jadi ketika Bapak nengok orang sakit nih, masuk ke rumah sakit, ke ruangan dia atau ke rumah dia gitu, Allah berfirman. Kita nggak bisa dengar firman Allah, tapi Allah berfirman gini, tib wa toba mamsyaka wa tabawwa'at fil jannati manzila. Beruntung kamu, kata Allah, kamu telah menyediakan tempat tinggalmu di surga. Jadi bayangkan Bapak kemarin tuh sebulan lalu mungkin nengok 10 orang sakit kali ya, dari mulai Pak Tukijan siapa itu, udah ahli surga semua ini, amin, semua nih ahli surga. Karena Allah sendiri berfirman, beruntung kamu telah menyediakan tempat tinggalmu di surga, mempersiapkan. Itu nomor 4. Lalu nomor 5, keutamaan menengok orang sakit adalah, kata Rasulullah SAW, aidul marid fi makhrafatil jannati hatta yarji. Ya, orang yang menjenguk orang sakit seakan-akan dia berada di taman surga sampai dia balik. Jadi sama dengan Rasulullah bilang begini, hei Bilal. Jadi ada sahabat Rasulullah namanya Bilal, orang hitam Pak, orang Ethiopia. Hei Bilal, apa gerangan yang kau perbuat sampai-sampai aku mendengar suara sendalmu di surga? Bilalnya masih hidup, tapi suara sendalnya udah ada di surga. Rasulullah mendengar. Sama, apabila ada orang menjenguk orang sakit, maka seolah-olah dia udah terbang ke surga, sudah memetik buah-buahan surga itu. Ya, Bapak bayangkan tuh, ini Bapak nggak sadarin, semua ini udah Bapak dapat ketika Bapak nengok orang sakit kemarin, entah ke rumah sakit, entah kemana, entah ke Batu Kijan, sudah dapat itu. Kok nggak diaminin? Amin, udah dapat ya. Modal Bapak udah ada lah untuk surga ini, udah ada. Lalu yang paling penting lagi, apa kata Rasulullah? Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Siapa orang muslim yang nengok orang muslim lainnya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa manikin hatta yumsi, terkecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jadi janji Rasulullah, siapa yang nengok orang sakit muslim, nengok orang muslim nih ya, dia akan diupah oleh Allah, dia akan dikawal setelah keluar dari rumah sakit, pulang nih, dikawal 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Kalau dia nengoknya sore, dia didoakan sampai pagi, 70.000 malaikat. Bapak bayangkan tuh ya. Jadi keutamaan orang sakit, menjenguk orang sakit begini ya, sangat hebat sekali ya. Nanti kalau habis dari sini Bapak datang ke rumah saya, kan saya masih sakit ya. Bawa-bawa apa apel gitu loh, jangan cuma senyum aja. Nah, terakhir ada janji Rasulullah juga, lihat nih, man tawaddo, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan memperbaiki wudunya, wa ada akhahul muslim, dan dia menengok orang sakit yang muslim gitu. Maka kata Rasulullah, bu ida min jahannama masiratan sab'ina kharifan, dia akan dijauhi dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi ini ada spesial, kalau Bapak nengok orang sakit berwudu
maka akan diberikan ganjaran dijauhi dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Ini semua daftar yang 7 ini adalah daftar keutamaan dan jaza yang akan Bapak dapatkan ketika Bapak menengok orang sakit. Jadi betapa pentingnya nih menengok orang sakit. Bukan sekedar kayak Bapak datang ke rumah orang itu, bukan. Tapi di situ terkandung ada pahala yang besar yang bisa kita raih, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang tiba kita kepada apa yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah menengok orang sakit. Yang ini mari perlu kita tiru. Ya. Memang Pak Kholik biasanya kalau nengok orang sakit yang Bapak ngomongin apa? Doain ya, sabar gitu ya, gitu. Nah ini, itu semuanya nanti akan dijelaskan ya. Rasulullah gimana ini? Tapi sebelumnya Rasulullah kasih disclaimer dulu, kasih peraturan awal ya, supaya kita memahami apa tujuan kita datang ke rumah orang sakit itu ya. Apa kata Rasulullah? Iza hadartum al-marid, ketika kamu hadir datang ke rumah orang sakit ya, ke hadapan orang sakit, fakulu khaira, maka katakanlah perkataan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat yang hadir selalu mengaminkan apa yang Bapak katakan ya. Jadi patokan pertama kalau Bapak nengok orang sakit, katakan perkataan yang baik ya, jangan bikin yang sakit cemas. Pak, kenapa lu, kualat apa lu bisa begini gitu. Tetangga gue 3 hari mati gara-gara ini, jangan gitu, makin bingung orang itu. Tapi katakan perkataan yang baik. Itu yang pertama patokannya. Yang kedua, kata Rasulullah, idza dakhaltum alal marid fanaffisu lahu fil ajal fa inna dzalika la yuraddu syai'an wa huwa yatibun binafsil marid. Kalau kamu masuk menjenguk orang sakit, kasih semangat dia soal 2 hal. Pertama, kamu lihat dulu, kalau sakitnya masih bisa ada harapan, kamu bilang nggak apa-apa ini, ntar juga sehat. Kalau sakitnya udah kayaknya ngap-ngapan gitu, kamu bilang siap-siap ya, hadapin aja semua ini, udah takdir Allah. Karena kata Rasulullah, kalau kamu nggak kasih semangat itu, apa yang terjadi juga, dan dia nggak ada persiapan. Jadi kita itu, tugas kita kalau menghadapi orang sakit, kasih dia semangat, dorongan untuk memang mau sembuh, atau kasih dia semangat persiapan untuk menghadapi ajal ya, kasih dia semangat. Tuh, itu 2 patokannya. Sekarang Rasulullah bagaimana ketika beliau nengok orang sakit? Pertama, beliau kalau datang ke rumah orang sakit ya, lalu lihat si yang sakit itu udah nggak sadar ya kan, mungkin Bapak sering ya ke ICU atau ke rumah orang yang orang sakitnya udah nggak sadar, maka yang Rasulullah lakukan manggil namanya. Misalnya saya masuk ke rumah Pak Ustadz Luli, beliau maaf ya mungkin kritis, makanya saya panggil Pak Luli, Assalamualaikum Pak Luli. Ini disunahkan. Jadi kalau Bapak datang ke tempat orang sakit yang udah nggak sadar, sebaiknya Bapak panggil namanya. Di mana manggilnya? Kalau perlu jaraknya sedekat mungkin. Kata Rasulullah ketika beliau nyuruh kita talqin, lakinu mautakum bila ilaha illallah, ada di kuping sebelah kanannya. Pak, Assalamualaikum Pak. Seandainya dia itu nggak nyaut, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah manggil. Syukur-syukurnya nyaut. Itu pertama. Ya. Kedua, Rasulullah ini Bapak kalau ahli ya. Kalau nggak ahli nggak usah. Pernah datang ke rumah orang sakit yang udah nggak sadar, Rasulullah berusaha menyadarkannya dengan cara ngambil air wudhu, terus sisanya wudhu disiram ke mukanya yang sakit, sambil manggil. Misalnya Pak Dito udah ngap-ngapan, merem, saya panggil nggak nyaut, saya wudhu lah Pak Dito,
Pak Dito gitu ya. Ini kalau bapak ahli loh ya, jangan sembarangan juga dan satu orang aja. Kalau yang datang ke tempat orang sakit 10 orang semuanya wudhu nyiram begitu ya, bininya ngamuk Pak ya kan, ngamuk. Jadi mesti jelas nih ya. Tapi ini Rasulullah lakukan sebagai langkah inisiatif, kali-kali yang sakit itu jadi sadar mendengar suara Rasulullah. Kita juga boleh begitu ya. Nah kemudian Rasulullah juga pernah datang ke rumah orang sakit lalu minta dipanggilin tabib, karena Rasulullah melihat wah ini udah parah nih kayaknya, udah parah nih. Maka Rasulullah bilang pada sahabat, tolong panggilkan tabib dari Bani Fulan. Datang tabib itu, lalu Rasulullah dialog. Sama kita di rumah sakit juga boleh, kalau lihat ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Tapi kalau bapak ngerti lo ya, ngerti medis, jangan sembarangan aja. Dokternya panggil, dok, ini kayaknya mesti diganti infus ini, ya, begitu, ya. Jadi kita ngikutin Rasulullah pokoknya. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan lagi? Tamamu iyadatil marid, kesempurnaan orang menengok orang sakit. Doa hadukum yadahu ala jabhatihi au ala yadihi. Maka kita boleh memegang dahinya atau pegang tangannya. Ini orang nggak sadar nih, atau sadar nggak apa-apa, lagi melek gitu, assalamualaikum, pegang dahinya dan pegang tangannya. Kalau akrab, kalau baru kenal jangan Pak. Kalau akrab, saya sama Pak Kiai ini udah akrab banget nih, ya saya pegang. Kalau belum kenal saya pegang, dia marah, apaan lo sembarangan gitu ya. Jadi pegang dahinya atau pegang tangannya sebagai langkah personal touch, sentuhan pribadi untuk lebih connect. Apa kabar ya, saya misalnya ke Pak Gatot nih, ini kan sahabat saya pegang dahinya, Pak Gatot nggak akan marah ya. Apa kabar Pak, untuk mengukur juga panas apa enggak, demam apa enggak ya. Itu yang Rasulullah lakukan. Lalu setelah itu semua ya, barangkali juga kesempatan lain Rasulullah pernah begini, menurut kesaksian Jabir, karena Nabi SAW yaudu fi syabbin. Rasulullah suatu hari datang menengok orang anak muda. Syabbin itu anak muda yang udah wahwa fil maut, yang udah kritis. Rasulullah datang langsung bilang, kaifa tajiduka, kaifa tajiduka. Kalau sama orang yang sehat biasanya kita ngomong kaif halak, kaifa haluka, apa kabar. Hari ini kaifa tajiduka, gimana keadaanmu sekarang, apa yang kau rasakan. Nah itu, jadi bapak boleh kalau nengok orang sakit masih sadar, masih itu tapi lemas, itu gimana keadaannya, gimana, pegang dahinya sambil nanya kaifa tajiduka. Jangan pakai bahasa Arab gini Pak, kalau orangnya nggak ngerti kaifa tajiduka, ngomong apa lu, jangan. Jadi tetap aja apa kabar, pakai bahasa kita aja. Jadi bahasa yang setara dengan bahasa Rasulullah itu ya. Kalau Rasulullah bilang kaifa tajiduk, kita jangan kaifa tajiduk, dia bilang gua nggak jeduk gitu. Jadi tapi apa kabar, gimana keadaannya, yang dirasain apa sekarang itu ya. Jadi pertanyaannya yang lembut dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini yang mungkin bapak-bapak nggak pernah melaksanakannya. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala marid. Rasulullah masuk ke rumah orang yang sakit ya, yauduhu, nengok orang sakit. Fakola, lihat atas dahi syai'an. Rasulullah tanya, kamu pengen sesuatu, pengen roti? Orang itu bilang naam. Rasulullah langsung bilang, tolong ambilin roti gitu lah ya. Jadi kalau bapak ntar ke rumah saya, tanyain, Pak Ustadz pengen apa gitu. Saya bilang saya mau ganti jam nih, beliin. Iya bener ya, saya mau ganti mobil nih gitu. Jadi udah siap-siap. Kalau orang sakit bermodal Pak ya, yang sakit kan tinggal nerima aja apa itu. Jadi Rasulullah tanya, kamu pengen sesuatu? Lalu dia belum jawab, Rasulullah bilang pengen roti. Orangnya bilang naam, iya pengen roti. Oh, Rasulullah langsung perintah, bos, bawain roti.
rasa strawberry, oh semua langsung dia makan. Ya, ini yang kayaknya kita nggak pernah lakukan nih, ya, pegang dahi, jadi akrab gitu, ya. Kalau bisa, ya ntar kalau ke rumah saya, tolong dituntun lah. Saya pengen apa kartu kredit gitu. Terus dalam dialog bapak dengan orang sakit, biasanya orang sakit ini ngeluh, nggak tahu nih kenapa nih saya biasanya nggak begini. Lalu bapak harus seperti Rasulullah bilang, la ba'sa tohurun insyaallah. Apa? La ba'sa tohurun insyaallah. Yang artinya la ba'sa tuh nggak apa-apa, nggak bahaya. Padahal kankernya udah nyampe stadium 4, nggak bahaya, bapak bilang gitu ya, untuk menenangkan hatinya. La ba'sa tohurun, tohurun tuh bersih. Bersih ini ada dua makna, bersih sehat fisik dan bersih diampuni dosa. Karena Rasulullah di lain kesempatan bilang, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba hatta dia tertusuk duri, terkecuali Allah ingin menghapus dosanya. Jadi dengan dia bilang, aduh saya udah nggak tahan nih, la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa, insyaallah bersih, insyaallah sembuh, insyaallah diampuni Allah. Itu perkataan Rasulullah, ya. Jadi jangan ditakut-takutin, Pak. Lu apa? Aduh kanker, udah amit-amit, jangan digituin. Gua nggak mau yang begini nih, katanya. Lu jorok sih, jangan disalah-salahin orang sakit tuh, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Lalu Rasulullah juga pernah menghibur orang yang demam. Orang yang demam nih. Jadi kan Rasulullah pegang nih. Aduh, ini panas banget, tinggi banget panasnya. Maka Rasulullah bilang gini, absyir, bergembiralah kamu. Fa innallaha yaqul, karena Allah berfirman kepada orang yang demam. Jadi kalau bapak demam di rumah nih, berasa menggigil terus panas tinggi gitu, tuh Allah lagi berfirman sama bapak. Firman Allah itu gini, hiya nari, ini adalah apiku, kata Allah. Demam ini adalah apiku. Usallituha ala abdil mu'minin, yang aku lemparkan ke hambaku yang mukmin. Jadi kalau bapak di sholatnya rajin segala macam, dikasih demam sama Allah, Allah lagi berfirman pada bapak, ini adalah apiku yang aku lempar ke hambaku yang mukmin fit dunia, di dalam dunia, litakunu hazzahu min naril akhirah, untuk menjauhkan dia dari api di akhirat. Jadi demam bapak itu adalah Allah merapel duluan. Ini tadinya jatahmu di neraka, sekarang saya kasih di kamu di dunia demam. Ntar sono udah nggak lagi. Ya, jadi bapak yang nggak pernah demam minta demam, Pak. Iya, ya Allah demamkan saya supaya dicicil. Kalau enggak masuk neraka loh, ya gitu. Ya, jadi ini antik nih. Kemudian Rasulullah juga pernah menghibur seorang perempuan namanya Ummul Ala, ya ibunya si Ala gitulah, ya, yang lagi sakit keras gitu. Apa kata Rasulullah? Absyir ya Ummul Ala, bergembiralah wahai ibunya Ala, fa inna maradal muslimin yushibullahu bihi khotoya, karena penyakit yang diderita oleh kaum muslim pasti Allah akan menghapus dosanya. Jadi bapak sakitnya cuma sedikit, batuk doang, Allah hapus dosanya sedikit. Sakitnya berat, ya Allah hapus dosanya yang berat gitu. Ya, jadi kalau bisa, kalau bapak masih merasa punya dosa, ya, berusaha untuk minta sakit. Ya Allah dikit aja, ya Allah dikit, yang penting dosanya kehapus. Terakhir, selain Rasulullah melakukan yang tadi itu, pegang dahi segala macam, Rasulullah juga pernah melakukan ritual doa di hadapan orang sakit. Nah, apa aja doa Rasulullah? Pertama, kalau kita ke tempat orang sakit yang memang agak parah nih Pak ya, kayak saya nih, saya kan sempat sakit parah kan 2 tahun lalu, stroke. Maka yang perlu bapak doakan bukan saya, doa dulu, doa untuk diri bapak sendiri. Jadi kalau kita datang ke tempat orang sakit nih, udah salaman segala macam,
Maka doa bapak yang paling Rasulullah suruh pada kita nih adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah afani menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu. Ya. Ini jangan diarti dengan bahasa lain, Pak. Sebab kalau di bahasa lain syukur lo, gua gak kena, yang penting gitu. Tapi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan mengutamanku dari orang-orang yang Engkau ciptakan. Kalau orang berdoa begini di hadapan orang sakit, kata Rasulullah, dia tidak akan terkena musibah yang sama. Ya, itu dulu pertama. Jadi ya Pak, dihafalkan ini doanya. Kalau Bapak ketemu sama orang sakit di rumah sakit atau apa segala macam, maka dalam hati aja, nggak usah Bapak artiin depan dia. Segala puji bagi Allah, aku nggak kena, kamu yang kena, jangan gitu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, hafalkan. Ada di hadis Muslim, Mbak. Nanti kalau nggak ada tinggal minta sama Ustaz Luli itu. Dia ada teksnya yang beliaunya. Kemudian yang kedua, Bapak boleh berdoa begini. Rasulullah mencontohkan begini. Kebetulan Rasulullah nengok sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya orang udah tua. Maka Rasulullah bilang ketika udah sampai di rumahnya, udah salaman segala macam, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, 3 kali. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad ini. Sama kalau misalnya Bapak ke tempat Pak Khalik, Allahumma shfi Khalik, Allahumma shfi Khalik, 3 kali. Ya. Iya. Ya. Kemudian ada lagi janji Rasulullah. Bapak, pokoknya ini Bapak lakukan dengan ikhlas ya. Di hadapan orang sakit ini yang belum kritis nih. Bapak pegang tangan kanannya, lalu ngomong begini. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiak. Aku minta pada Allah yang agung, Tuhannya arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu. 7 kali. Tangannya dipegang. As'alullahal-azim Rabbul arsyil azim ayasfiak. As'alullahal-azim Rabbul arsyil azim ayasfiak. Ya, 7 kali. Kata Rasulullah, seandainya ada orang yang mau melakukan ini, melihat si pasiennya masih sadar gitu, dia pegang tangannya, baca itu 7 kali, Allah sembuhkan tuh. Nah, tapi kita lihat kalau kenyataannya nggak sembuh, berarti yang baca itu belum ikhlas, atau yang baca itu masih ada dosa gitu. Jadi memang Bapak mesti datang dengan keikhlasan, dengan nggak ada syahwatan khafiyah, pengen dia sembuh gitu loh. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiya, 7 kali. Ya. Kemudian ada lagi, Rasulullah datang ke tempat orang sakit, langsung megang dahinya, salam, udah berdoa langsung. Nah ini kalau Bapak datangnya nggak sendiri, 1 orang aja yang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Bunyinya apa gimana? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqama. Ya, wahai Allah Tuhannya manusia, sembuhkanlah penyakit ini. Ya kan, Engkau maha penyembuh, kesembuhan hanya datang darimu, nggak ada kesembuhan selain darimu. Ya, berilah dia kesembuhan yang nggak meninggalkan bekas sakit lagi. Syifa la yughadiru saqama. Nah sekali aja cukup. Allahumma rabban nas ahbil ba'sa wa syafi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Baca ini juga ya. Jadi kalau ke tempat orang sakit jangan ngobrol, Pak. Jangan ngobrol. Karena ada tuntunan dari agama ini, jangan buat orang sakit itu mikir gitu loh. Tapi kita minta sama Allah, dan Allah udah menyambut kita kan. Allah di situ orang sakit. Kita minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan nih orang lah. Ini orang baik, sembuhkanlah gitu. Jadi konsentrasinya ke situ, jangan ngerumpi. Orang sakit jangan ngobrol. Lu tahu nggak, tetangga lu tuh udah beli mobil baru. Ya bingung tuh orang, makin jadi stresnya. Ya, jadi jangan diajak ngobrol, tapi diajak kita sama-sama pasrah kepada Allah, gitu. Berdoa pada Allah. Terakhir adalah Rasulullah pernah mengajarkan orang sakit self healing. Self healing tuh
berdoa buat dirinya sendiri. Gini ceritanya, satu kali ada orang sakit namanya Utsman bin Abi As. Dia komplain sama Rasulullah, bukan komplain, curhat. Ya Rasul, ini sakit banget ini, daerah tangan ini sakit banget gitu. Maka Rasulullah ajarkan begini, kamu pegang tanganmu tuh, pegang, usap-usap, baca Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 lalu baca 7 kali, A'udzubillahi wa qudratihi mimma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min syarri ma ajidu wa uhadzir. Yang artinya aku berlindung pada Allah dengan kekuasaannya Allah dari keburukan atau dari kejahatan ya yang aku khawatirkan dan yang aku rasakan sekarang. Itu 7 kali. Jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi qudrati, di hadis lain a'udzu bi izzati wa qudratihi min syarri wa ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. Rasulullah ajarin, orang itu langsung mempraktekkan. Utsman ini praktekkan langsung dan sembuh. Nah, itulah kira-kira tata cara atau kaifiah Rasulullah dalam menengok orang sakit yang kira-kira sampai hari kiamat, sampai kita mati nanti pasti kita akan melewati itu. Entah dengar kabar dari mana, kita datang ke orang sakit. Dengan adanya tuntunan ini, Bapak beruntung berlipat-lipat. Artinya Bapak mendapatkan suatu cara dari Islam ini, yang cara itu kalau Bapak lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pengajaran luar biasa mengenai tata cara menengok orang sakit berdasarkan syariat, contoh dari Nabi SAW. Masih ada waktu beberapa menit, silakan jamaah barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Pak Haji. Sedikit aja Pak, mana kalau kita menjenguk orang yang melahirkan Pak? Iya. Nah, doanya juga. Ya. Melahirkan memang termasuk orang yang marid sakit gitu. Ya sama Pak. Ditambah dengan doa-doa untuk anak yang soleh gitu segala macam. Rabbi habli minas sholihin. Ya tapi Bapak datangnya ke orang melahirkan tuh datang sama istri. Kalau itu bini tetangga kan Pak, main datang sendiri gitu. Mana Neng, kabarin Neng, jangan gitu ya. Lah baksa turun sih. Jangan dipegang dahinya Pak, kecuali anak ya. Gimana kamu ya bukan hanya salah, ngerinya pelaksananya dari saya tuh. Pokoknya apapun yang ada di rumah sakit itu orang sakit ditengok dengan cara-cara kayak gini tadi. Kalau akrab ya Bapak ke daerah kepala di bagian kanan gitu, gimana kabar, lulus ya, mungkin anak, mungkin ponakan boleh yang mulai gitu. Asal jangan bini tetangga ya, mesti bawa istri kita, dan yang ngomong istri kita aja, jangan kita yang aktif. Emang berapa bulan deh kok udah lahir, jangan gini-gini Jawa, nama ada modus tuh Pak ya. Gitu Pak Haji. Doanya sama Pak Haji, ditambah dengan doa untuk anaknya itu, semoga jadi anak soleh ya, alhamdulillah ibunya selamat gitu kan, gitu Pak. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak, kalau kita menjenguk orang sakit, Iya. kebetulan dia ditemuin sama keluarga. Iya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ucapan apa yang bisa kita sampaikan ke keluarga itu juga ya? Iya. Pasti kan dia lagi khawatir, lagi apa gitu ya? Betul. Itu apa yang? Iya. Jadi ajak keluarganya untuk mengerti bahwa sakit ini biasa Pak. Sakit ini biasa. Jadi bedakan Bapak mengharapkan orang sembuh dengan orang sehat. Sembuh, sehat, pulih itu satu kata, tapi lain makna. Semoga cepat sembuh. Ya udah sembuh, saya udah sembuh stroke saya. Tapi saya ada belum sehat. Belum sehat karena meninggalkan bekas. Tangan yang begini gitu. Jadi keluarganya diajak untuk memaklumi, biasa ini. Ini biasa, ini nggak apa-apa gitu. Ayo kita doain sama-sama itu. Dan itu juga bertentang ini Pak, nanti ketemu lintasannya dengan ada peraturan dari Nabi, kalau kamu masuk ke rumah orang sakit jangan lama-lama,
Barangkali keluarganya lagi ngelilingin tuh ada istrinya atau apa yang buka jilbab, ya kan, tersiksa. Jadi bapak jangan lama-lama kalau di rumah orang sakit, cukup bawain apa ya, teman tahan juga boleh bawain. Habis itu pamit, doa pamit itu. Jangan mentang-mentang ada TV di situ, wah ini ada final bola nih katanya. Beli gorengan ke bawah, balik lagi, ayo nonton dulu. Sakit jadi mati lama-lama, gitu. Ya jadi kita tahu diri, apa keluarganya juga tahu diri. Yang sabar ya kepelin lah Panto, istrinya. Bu ini nanya kita, ini bayarnya BPJS apa sendiri, gitu. Nanya. Aduh Pak, nggak kuat Pak, BPJS juga ini bayar sendiri, gitu. Udah lunas belum? Tanyain begitu, gitu. Kepelin lah 30 juta beberapa gitu, ya. Ntar kalau ke rumah saya, tolong diatur. Ya, jadi keluarganya diajak untuk memaklumi penyakit biasa tuh penyakit Pak. Nggak ada orang yang nggak sakit, kecuali Fir'aun. Kalau bapak pengen nggak sakit-sakit, bapak pengen meniru Fir'aun. Fir'aun tuh dalam sejarah nggak pernah sakit. Orangnya kuat, tapi dia akhirnya tergelincir karena dia tahu ini ada bahaya bentar lagi nih. Karena laut ketutup nih, udah bahaya nih. Maka dia buru-buru syahadat. Saya beriman pada Tuhannya Bani Israel, kata dia gitu. Kalau Jibril datang, Jibril nyolot Pak, enak aja lo. Sehidup-hidup lo bilang gue lo Tuhan, sekarang enak aja lo gitu. Kalau Allah kabur kali itu, Fir'aun masuk surga, maka Jibril nyumpel mulutnya pakai rumput laut loh. Nggak jadi dia ngomong begitu, akhirnya mati. Ya. Kita kalau datang ke rumah orang sakit, selain kita menyuruh orang yang sakit nih ingat Allah, juga keluarganya. Ya, pada istrinya, Bu, udah nggak usah disedihin, biasa Bu. Kalau ada apa-apa bilang saya Bu ya, nih jangan gitu, jangan itu juga. Ada apa-apa bilang saya Bu, jangan gitu, terlalu itu modus ya. Gitu. Pokoknya ajak semua orang yang sakit itu bilang sakit datangnya dari Allah, sembuh pun dari Allah. Tinggal kita minta dan ikhtiar, gitu. Usaha dan kasab. Gitu Pak Haji. Ada lagi Pak? Hari ini ada nasi uduk nggak? Ada. Oh. Baik, mungkin itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, makasih banyak sekali lagi Ustaz kesurayanya dan jamaah partisipasinya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.